Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vinda Amelia Putri dengan NIM 21234105. Di sini, saya akan mempresentasikan materi tentang deasidifikasi untuk memenuhi UTS mata kuliah preservasi dan konservasi yang dosen pengampunya Ibu Desrieni S.SOS TTM.I.com. Deasidifikasi adalah kegiatan pelestarian bahan pustaka dengan cara menghentikan proses keasaman yang terdapat pada kertas atau bahan pustaka. Dalam proses pembuatan kertas terdapat zat kimia yang terkandung di dalamnya, sehingga apabila kertas tersebut bersentuhan dengan zat dari luar seperti udara dan debu, maka kertas tersebut akan menimbulkan keasaman yang semakin tinggi. Jadi, proses ini akan berlangsung terus sampai kertas tersebut menjadi lapuk dan rusak. Untuk itu, lebih dilakukan deasidifikasi agar kertas atau bahan pustaka itu menjadi awet dan bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Sebelum melakukan deasidifikasi, perlu kita dilakukan pengukuran terhadap tingkat keasaman pada kertas. Adapun yang diperlukan untuk mengukur tingkat keasaman pada kertas disebut dengan pH meter. Pada perkembangannya, pH meter itu terbagi tiga, yaitu pH meter, kertas pH, dan spidol pH. Yang pertama yaitu pH meter. pH meter adalah alat yang biasa digunakan untuk mengukur pH yang berupa keasaman atau basa pada sebuah cairan, atau bisa melalui pengujian khusus yang kadang-kadang digunakan untuk mengukur sebuah pH pada substansi semi-pekat atau bahan semi-pekat. Dari jenisnya, pH ini terdiri dari alat uji dengan ukuran khusus yang biasanya berbentuk tabung elektrode atau sering kita sebut dengan tabung reaksi, yang disambungkan dengan elektrometer atau alat yang mengukur pH yang berbentuk persegi panjang, yang mengukur dan menampilkan pH-nya, yang kemudian dapat dibaca dan diketahui pH yang terdapat pada cairan yang sedang diuji pH-nya. Cara pemakaiannya yaitu terbagi dua, yaitu untuk kertas baru atau kertas yang bersih, yaitu yang belum terdapat tinta sedikit pun di dalamnya. Kertas tersebut dimasukkan ke dalam bejana yang telah disediakan dan berisi cairan di dalam pH meter. Dengan sendirinya, jarum petunjuk menyatakan angka 7 atau 7 ke atas. Kertas yang baik adalah kertas yang memiliki pH 7-14, sedangkan menunjukkan tidaknya tersebut. Sedangkan kertas yang di bawah 7 adalah kertas yang memiliki keasaman. Semakin rendah angka yang ditunjukkan oleh jarum, maka semakin tinggi pula tingkat keasaman pada kertas. Maka keasaman semakin mudah untuk rusak karena rapuh. Untuk kertas buku atau menggunakan kertas pH yang merupakan kertas yang ujungnya peka terhadap tingkat keasaman kertas yang ditempelkan padanya. Kertas ini akan bereaksi jika kedua sisi yang menempel pada basah, sehingga dibutuhkan cairan untuk menentukan menggunakan kertas pH tersebut. Selain itu, juga untuk mengukur tingkat keasaman pada buku, kita juga bisa menggunakan spidol pH, yaitu dengan cara mengoreskan alat tersebut pada buku dan warna goresan tersebut yang menentukan tingkat keasamannya. Cara mendapatkannya yaitu kita dapat membelinya atau bisa dapat juga kita cari di toko-toko kimia terdekat, seperti di daerah Pasar Senen, tepatnya di toko kimia Harum Sari. Di situ adanya pH meter. Yang kedua, amonia atau disebut dengan NH3. Amonia adalah bahan yang biasa digunakan untuk deasidifikasi dengan cara kering. Cara yang digunakan untuk menghentikan proses keasaman pada kertas atau bahan pustaka yang menggunakan tinta yang luntur. Uap amonia memiliki bau yang tidak sedap, atau uap amonia akan menghilangkan keasaman pada kertas yang dikenakinya. Cara pemakaiannya yaitu ada beberapa cara. Yang pertama, campurkan cairan amonia dengan air bersih dengan perbandingan 1:3. Yang kedua,
Tempatkan cairan campuran tersebut ke dalam bejana untuk diambil uapnya. Yang ketiga, peganglah buku atau kertas yang akan dihilangkan asamnya di atas bejana yang telah berisi dengan campuran amonia tadi, dan biarkan selama lebih kurang 24 jam. Untuk mendapatkan hasil yang sempurna, lakukanlah proses itu selama setiap 6 bulan 1 kali. Tidak hanya itu, memiliki juga cara mendapatkannya. Kita juga bisa mendapatkannya di toko-toko kimia yang terdekat, seperti di daerah Pasar Senen, tepatnya di toko kimia Harusari. Disitulah terdapat adanya amonia. Yang ketiga yaitu magnesium karbonat atau serbuk, atau disebut juga dengan MgCO3. Magnesium adalah bahan yang bisa digunakan untuk menghentikan proses keasaman pada kertas. Perbedaan amonia adalah kalau amonia digunakan untuk deasidifikasi dengan cara kering, sedangkan magnesium itu digunakan untuk proses deasidifikasi cara basah, yaitu proses deasidifikasinya untuk kertas yang mempunyai tinta yang tidak luntur terkena air. Terdapat 3 bentuk magnesium, yaitu magnesium logam, magnesium pita, dan magnesium serbuk. Bentuk magnesium yang bisa digunakan untuk proses deasidifikasi adalah magnesium serbuk. Cara pemakaiannya yaitu, yang pertama, siapkan alat atau bejana dan bahar air dan magnesium. Yang kedua, lembaran kertas pada buku yang ingin dihilangkan keasamannya dilepaskan agar pada saat direndam satu dengan lainnya tidak menempel. Yang ketiga, lembaran kertas tersebut direndam dalam air suling selama 30 menit lalu diangkat dan dikeringkan. Yang keempat, proses pengeringan harus diperhatikan benar-benar karena jika kertas belum benar-benar kering, maka kertas akan rusak dan berjamur. Cara mendapatkan magnesium yaitu tidak didapatkan secara fisik, tetapi hanya melihat bentuk magnesium tersebut dari internet, dan kemungkinan juga dijual di toko-toko kimia lainnya, karena magnesium itu fisiknya itu sulit untuk dilihat. Baiklah, sekian presentasi materi tentang deasidifikasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kurang pemahami, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.